Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hai, apa kabar hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Ada perubahan kah isi kelas ini dari minggu lalu? Enggak ada? Ada yang karena kelasnya ini apa namanya kelasnya dirubah lagi jadwalnya, apakah ada yang masuk ke sini atau ke kelas sebelah mungkin? Enggak, masih oke-oke aja, masih aman. Oke, kita cek dulu orang-orangnya. Ada Gita di sebelah Ibu, ini Putu Ayu Gita, Nur Rahmah, Syahrul Amri, lalu Rudi, Wila, India Alita, Lala, 65 nih siapa? Muhammad, Syafa, oke. Muhammad Liananta, Gina, Indah, Bagas, Rafli, Rizky, Syafa Asyari, terus Dias, Nurul, Devian, Fahru, Rizwan, Maher, Zairil, Lanang, Agung, Alfiana, terus siapa lagi sini? Mustika Dewi, Yasmin, Armita Liza, Alicia, Nur Laila, Lala juga, Ahmad Alamsyah, terus Muhammad, siapa nih 57? Muhammad Ai, yang kebaca Muhammad Ai. Muhammad Ai, terus Oci, Husyana, Nadia belum menyalakan kamera, Dena, Ratu belum, Nadia oke, Jum Saira, terus Ya, Bu, hadir. oke, Jum, ada temannya lagi ya Jum yang angkatan 17 enggak ya? Udah enggak ada, Bu. Enggak ada ya? Sendiri. Iya, Bu. Oke, dah. Ada Kadek Satya, ada Rama yang baru masuk, Azan sama Pradita Wirahman. Oke, sudah Ibu lihat kalian-kalian, silahkan sudah Ibu buka absennya di sini, silahkan absen ya. Lalu kemudian yang kita mau bahas hari ini, sudahkah pada nonton video? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah ditonton. Yang bilang sudah baru satu orang. Udah, Bu, udah. Sudah, Bu, sudah. Oke, gimana? Sebelum kita masuk ke materi dulu, kita review yang sudah punya kelompok semua. Ada yang belum dapat kelompok? Adakah? Saya belum dapat, Bu. Jum belum dapat. Ada lagi yang belum dapat kelompok? Atau yang masih bisa nampung satu orang? Atau jangan-jangan ada yang berlebih udah? Enggak ada sama sekali? Enggak ada yang ini kelompoknya masih lowong atau terus sudah diskusi terkait judul bersama anggota kelompoknya masing-masing? Mohon maaf, Bu, sebelumnya Mm-mm. Hasbi minta di ACC. Pasti minta di CC, oke.
Hasbi dan makasih, Bu. Daden. Ibu ke bawah tadi. Ngelihat ke bawah tadi Ainur ya, Muhammad Ainur Rizky. Yang Ibu cari 57 ini siapa? Nggak kelihatan namanya tadi. Oke, Daden dah masuk. Hasbi. Wow. Suara Ibu masih kedengeran? Kedengeran, Iya, Bu. Bu, masih, Bu. Si Bu. Aman, Bu. Aman ya? Enggak, soalnya kok entah kenapa ini ya kok suka kayak gitu. Kayak ada yang masuk juga pakai akun yang lain. Maksudnya sedang memakai akun yang sama. Oke. Gimana? Sudah diskusi dengan kelompok? Adakah yang mau ditanyakan terkait judul dulu? Kalian yang harus kalian siapkan kan judul dulu. Izin bertanya, Bu. Silakan. Ini judul yang dimaksud ini judul aplikasinya atau judul analisisnya? Judul aplikasi. Analisis maksudnya gimana? Ah, itu saya tidak paham, Bu. Yuk, yang nanya ini gimana yang nanya? Oke, maksudnya adalah judul. Oke, silakan. Bagas ganti device ini Septian Bayu. Oke, jadi kan gini, judul aplikasi dengan judul yang kalian ini dengan judul analisis itu akan sama ya. Jadi misalnya kalian akan mengerjakan sistem informasi penjualan obat, contoh aja sistem informasi penjualan obat COVID misalnya nih contoh, kalian berarti yaitu itu judul aplikasinya nanti. Ya, jadi judul analisisnya pun akan itu. Jadi kalian yang kalian analisis adalah bagaimana membuat sistem informasi penjualan obat COVID dari sisi analisis yang akan kita detailkan. Ya, kayak misalnya apa yang perlu disiapkan, apa aja isi dari SI itu, terus bagaimana mendapatkan datanya dan seterusnya itu ada di analisisnya. Nah, judulnya aplikasinya itu silahkan kalian mau singkat dia menjadi sebuah singkatan yang menarik juga itu sangat disarankan ya. Misalnya nggak mesti harus SI penjualan obat COVID, nggak mesti harus kayak gitu ya. Jadi bisa kalian singkat dia menjadi siapa gitu misalnya. Ya, jadi supaya dikenal, maksudnya supaya pada saat awal kalian melakukan presentasi atau misalnya kalian ini ya ada di tugas biasanya di halaman awalnya, di halaman judulnya kalian bisa langsung tahu. Jadi ibu juga pun bisa langsung manggil nama kelompoknya. Jadi berdasarkan aplikasinya, misalnya siapa gitu. Namanya siapa, misalnya SIAPA misalnya, contoh ya. Jadi kelompok siapa, silakan langsung presentasi. Boleh, bebas. Tapi kalian misalnya mau menamakan nama kelompoknya berbeda dengan nama SI-nya juga boleh, nggak ada masalah. Oke, gitu Dan maksudnya atau gimana? Iya, gitu dah, Bu. Gitu dah. Paham. Oke, terus ada pertanyaan lagi terkait tugas. Rata-rata berarti sudah punya judul ya? Ada yang masih belum punya? Kayaknya sudah semua ya. Kelompok juga nggak ada satupun yang masih bisa lowong. Ada yang belum dapat kelompok mungkin? Sudah semua. Alhamdulillah. Semua itu 5 orang atau lebih dari 5 orang? 5. Nurul bilang 5. Oke. Oke. Terus
Karena belum ada pertanyaan lagi terkait tugas, kita masuk dulu ke materi. Gimana? Adakah yang mau menanyakan terkait materi? Atau sudah ngerti? Saya, Bu. Oke, silahkan Liza. Enggak, Bu, bukan Liza. Oh, bukan Liza, siapa? Sorry. Saya, Bu. Oke, satu ya. Bu mau bertanya, di video itu dijelasin tentang sistem pendekatan, teknik, lingkungan, dan sosial teknikal. Mau nanya itu tuh kayak gimana dan contohnya itu seperti apa? Dan mau nanya nanti apakah saat kita membuat tugas besar, apakah kita harus riset benar-benar ke lapangannya atau bagaimana? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Bisa yang pertanyaan pertama, Ratu, diulangi karena tadi suaranya menggema. Di video Ibu kemarin, Ibu menjelaskan tentang pendekatan, teknik, lingkungan, dan sosial teknikal. Saya belum mengerti karena tidak dijelaskan di dalam video dan saya mau minta contohnya, Bu. Oke, itu di slide berapa ya? Dan ada tulisannya, Bu. Di slide yang sistem informasi manajemen, Bu, di situ deh. Oke, sebentar kita sambilan ya. Slide yang ini yang mana? Kan sebelumnya? Kayaknya Sebelum pembahasan CRM, Bu. informasi manajemen ya. Sistem informasi ini ya. Ini? Ya, Bu. Oke, ini ya sistem informasi manajemen. Jadi Ibu review dulu tentang sistem informasi manajemen. Ya, jadi sistem informasi manajemen itu kalian di sini mungkin ada penjelasan yang di bawah lagi ya yang lebih lengkapnya tentang sistem informasi manajemen. Tapi di sini Ibu jelaskan sedikit bahwa SIM ini ya diperuntukkan untuk yang berada pada level manajerial. Ya, jadi maksudnya adalah seperti ini. Contoh, kalian misalnya kalian misalnya jadi apa namanya? Jadi manajer. Ya, jadi kalau jadi manajer biasanya tidak ada lagi proses yang terjadi atau proses yang kalian lakukan atau transaksi di situ tidak ada. Biasanya yang akan muncul atau yang sering dilakukan atau dimunculkan di sistem informasi manajemen itu biasanya sudah berupa laporan-laporan. Ya, jadi manajer itu biasanya dia akan lebih menerima laporan daripada dia harus melakukan transaksi. Ya, jadi nanti di bawah ada penjelasan tentang dari yang paling bawah, maksudnya adalah dari level yang paling bawah yang ada di sisi operasional, setelah itu naik ke level yang knowledge ya, setelah itu baru naik ke level manajerial, setelah itu baru yang level strategis. Nah, pada saat di SI Sistem Informasi Manajemen itu adalah yang dia biasanya berlaku adalah bisa melihat laporan-laporan. Pokoknya sejak di SI manajemen sampai ke atasnya ya, sistem penunjang keputusan, sistem informasi enterprise, itu dia sudah ada di level manajerial atau ke atas, baik itu manajer, terus direktur, terus komisaris mungkin ya. Jadi itu yang menggunakan, jadi tidak lagi yang menggunakan adalah level yang ada di bawahnya. Nah, SIM ini contohnya kalau misalnya di sebuah perusahaan ya, di sebuah perusahaan itu biasanya kalau dia mengintegrasikan atau contoh yang paling sering kita dengar itu SIM RS ya atau Sistem Informasi Manajemen RS atau rumah sakit. Nah, biasanya di rumah sakit itu akan ada beberapa modul ya, beberapa modul maksudnya di sini adalah contoh misalnya di rumah sakit kita awalnya ke pendaftaran. Habis di pendaftaran kita masuk ke poli ya, entah itu poli apapun yang kita tuju, misalnya ya poli.
poli gigi, misalnya poli THT, poli kulit, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan satu modul sendiri, ya. Modul pendaftaran, modul poli, terus modul apotek mungkin ya. Terus di rumah sakit ada apa lagi biasanya? Selain itu, apa ya biasanya? Apotek udah. Apalagi biasanya yang ada di rumah sakit? Biaya administrasi. Administrasi, ICU, ya Allah, ICU, UGD gitu ya mungkin ya. Ruang mayat. Ya deh. Jadi biasanya sistem informasi yang ada di setiap bagian itu sendiri-sendiri, ya. Mereka berdiri sendiri-sendiri, pendaftaran sendiri, terus habis itu apa namanya, apotek sendiri, terus setelah itu UGD sendiri, ya, poli sendiri. Nah, keempat itu akan saling terintegrasi, ya, saling terintegrasi membentuk beberapa modul di satu sistem informasi manajemen. Jadi, manajer nanti dia bisa melihat semua transaksi atau laporan transaksi di semua di semua bagian. Jadi, misalnya manajer atau mungkin kalau di rumah sakit apa ya? Ada manajer ya, tergantung rumah sakitnya ya, tergantung kalau rumah sakit swasta mungkin ada. Nah, kalau rumah sakit punyanya pemerintah mungkin ada di wakil direktur mungkin ya. Jadi manajer itu mungkin lebih wakil direktur. Nah, wakil direktur itu biasanya dia akan melihat laporan-laporan. Jadi laporannya dia tidak akan lagi melayani customer atau user atau pasien yang daftar ya, dia tidak melayani itu. Jadi itu ada di level paling bawah. Nah, jadi di level yang lebih atasnya, ya kayak tadi manajer itu berarti dia hanya melihat laporan. Misalnya laporan pengunjung harian, laporan yang berpenyakit A, laporan pengunjung poli gigi bulan Agustus misalnya. Ya, jadi manajer hanya bisa melihat itu dari sistem informasi manajemen. Nah, itu dulu ya, itu pengertian dari sistem informasi manajemen. Nah, setelah itu pendekatan untuk membuat atau untuk kita bisa mendapatkan membuat sistem informasi manajemen, itu yang pertama ada teknis. Yang kedua ada lingkungan. Teknis berarti ya pastinya yang mendukung tadi ya. Terus ada lingkungan, berarti lingkungan juga harus mendukung ya, baik dari beberapa modul itu. Nah, kalau yang sosioteknikal ini adalah dia lebih ke namanya sosio ya, berarti ada suatu sosial yang kita lakukan. Contohnya ya, contohnya kita bisa gunakan itu pada misalnya kita menggunakan kuesioner mungkin ya. Kita bisa menggunakan kuesioner untuk melakukan interaksi dengan yang punya datanya, ya. Jadi kita misalnya di sini bisa cari kira-kira apa saja yang saling terhubung dengan itu. Misalnya nih, sekarang kita mau bikin sistem informasi. Tadi poli dulu deh, misalnya poli itu terbagi-bagi lagi ya, terbagi-bagi lagi ke dalam beberapa poli lagi ya, maksudnya poli gigi, poli kulit, poli THT. Nah, kita butuh data dari situ ya, kita butuh data dari situ ya. Kita butuhkan berarti paling tidak kita bisa cari tahu kira-kira kebutuhan dari poli gigi apa aja. Ya, usernya siapa aja yang bisa. Terus habis itu di poli gigi berarti dokternya siapa aja, ya. Jadi kira-kira kurang lebih seperti itu. Kita pindah ke poli THT misalnya, samakah yang dia butuhkan datanya, data dari pasien dan data dari dokternya. Berarti kita akan melakukan atau memberikan kuesioner atau kebutuhannya kira-kira seperti apa. Tapi biasanya sistem informasi di per modul itu yang
ngatur adalah maksudnya yang make adalah end user-nya atau orang yang berada di poli tersebut. Itu biasanya pendekatan sosio-teknikal. Ya, jadi kita melakukan dengan bisa jadi dengan antara lain bisa kita observasi langsung atau kita bisa melakukan wawancara dengan yang ada di sana dan kita bisa melakukan kuesioner mungkin ya. Jadi ini adalah pendekatan ya yang kita lakukan dengan adanya interaksi ya, interaksi yang ada di sana, lalu kita lihat juga kebutuhannya. Misalnya kita lihat apakah di sana sudah berkecukupan teknologinya, misalnya ngapain kita bikin sistem informasi di setiap poli kalau ternyata di poli tersebut enggak ada komputernya masing-masing misalnya ya. Jadi ada pendekatan yang seperti itu. Berarti kita lakukan analisis kebutuhan dari setiap poli berdasarkan pendekatan sosial ke sana. Itu kurang lebih. Terus, ya gitu ya. Satu, menerima dulu maksudnya. Ngerti ya maksudnya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang ini, yang sosioteknikal? Enggak. Terus pertanyaan kedua tadi apa tadi? Tiba-tiba ngeblank. Untuk tugas besarnya apa kita harus terjun ke Terjun lapangan langsung. pendekatannya. Oke. Nah, itu jadi kalau yang untuk terjun langsung, Ibu tidak menyarankan sebenarnya ya, tidak menyarankan. Jadi gini, datanya ini boleh karena ini kan tugas besar dan mungkin kalian nggak bisa ke lapangan karena lagi ada pandemi ini ya. Jadi, Ibu sarankan teman-teman kalian aja yang kalian jadikan ini sumber datanya ya. Nanti ada kok itu. Biasanya Ibu sarankan satu kelompok itu ngasih kuesionernya ke kelompok satunya misalnya atau beberapa kelompok. Jadi jawabannya bisa beda-beda, jadinya datanya bisa dikolek ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak langsung ke lapangan. Ini hanya sebagai simulasi aja. Jadi kalau kalian ke lapangan rasanya juga Ibu nggak ini ya, karena lagi pandemi ini. Tapi dari dulu juga karena ini kalian juga masih di semester 3 ya. Jadi Ibu rasa cukup untuk paling tidak kalian mendapat datanya yang bervariasi dari bukan anggota kelompoknya aja. Jadi bisa dapat dari anggota kelompok yang lain saling tukeran gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak langsung ke lapangan. Oke. Itu. Terima kasih ya Ratu sudah bertanya. Lalu, adakah yang mau bertanya selanjutnya? Saya, Bu. Silakan. Siapa duluan? Hasbi dah, Bu. Hasbi. Oke. Ini, Bu, di bagian apa namanya? Enterprise System, ERP, Enterprise Resource Planning. Resource Planning, oke. Kan di ERP itu ada modul-modulnya kan ya Bu ya. Itu kan ada banyak tuh. Ada 3 ya kalau di situ. Modul operasional, modul finansial akuntansi, modul sumber daya manusia. Nah, ini nanti untuk tugas kita acuannya ini 3 modul ini atau emang kita bikin sesuai dengan kebutuhan? Sesuai dengan kebutuhan. Enggak modul ini. Berarti nggak terpaku sama modul operasional, finansial gini. Enggak, cuma gini, jadi kalian balik lagi ya, karena SI yang mau kita buat tergantung dari kalian lagi kan, tergantung dari judul. Nah, judul kalian kalau misalnya ada di dalam perusahaan atau organisasi, otomatis kita akan buatkan modul ERP-nya. Ya, jadi kita akan buatkan modul ERP-nya. Modul ERP-nya paling tidak
Memang kalau di dalam organisasi itu biasanya harus ada ini operasional, walaupun isinya nggak mesti ada general logistics, sales and distribution dan seterusnya, ini nggak mesti ya. Yang penting berarti ada modul operasional, modul finansial dan akuntansi, karena di sana pasti ngatur keuangan ya. Terus modul sumber daya manusia berarti ngatur paling tidak personal time manajemennya, maksudnya di sini adalah gaji, ya ini payroll, terus habis itu apa namanya manajemen dari personelnya, kayak misalnya absen dan lain sebagainya, ya. Jadi paling tidak ada 3 itu, ya. Dan kalian sebenarnya bisa lihat lagi tuh di gambar yang ini, ya. Di gambar yang ini itu banyak banget sebenarnya modul yang bisa diambil. Jadi bukan hanya yang 3 modul itu aja. Ya, jadi di sini ada, kalian bisa lihat ada inventory juga termasuk ya, ada sales order processing, terus ada manufacturing and distribution. Ya, jadi di sini banyak banget modul sebenarnya yang bisa disesuaikan dengan yang kalian ambil. Ya, jadi nggak mesti harus 3 modul itu. Ya, disesuaikan. Ya, itu jadi Ibu hanya memberikan pengantar dari IRP, kalian yang menentukan modul apa yang pas. Jadi nggak mesti 3 itu. Jadi pasnya tuh yang di dalam perusahaan atau di dalam, anggap saja kalian mendirikan startup kan, berarti startup itu dia ada perusahaan sendiri ya, maksudnya dia ada manajerialnya kan, ya berarti ada CEO-nya, ada CTO-nya misalnya, berarti di sana kalian harus sediakan apa aja yang kira-kira kita butuhkan. Apakah kita butuh untuk finansialnya, jadi ada bagian sendiri untuk yang ngatur penggajian pegawai, bla bla bla. Apakah kita butuh hanya butuh bagian ini aja kayak CEO sama CTO aja, atau kita perlu lagi beberapa pegawai untuk yang ngatur supply and apa namanya, untuk ngatur ini sales and marketing misalnya, silahkan ditambahkan ya. Berarti ada seperti itu kurang lebih ya. Nanti kalian yang sesuaikan butuh apa aja untuk startup ini ya. Kan yang kita inginkan contoh-contoh itu startup. Kalau startup kan sebenarnya tugas e-bis ya, tugas e-bisnis. Cuma sebenarnya kalau kalian kalau Ibu sih satu untuk semua, biasanya kayak ini Ibu bilang, misalnya kalian ngambil besok pagi kalian mau lanjutkan dari SI pun bagus banget, karena kakak tingkatnya pun awalnya dari ini ya, dari SI lanjut ke e-bisnis, akhirnya bisa menang yang itu ya, bisa menang yang di yang NYC ya, NYC ya, Nikah Yuk Company itu yang di dua udah dapat 2 ya, di Gunadarma maupun yang di Udayana ya. Jadi itu sebenarnya dari tugas-tugas ini tuh dikembangkan lagi ya, karena sekarang temanya emang kayaknya yang lebih diambil oleh juri adalah lebih kebermanfaatan di pandemi, jadi Ibu lebih ke sana. Jadi supaya kalian nanti misalnya ada lomba-lomba yang terkait bisnis atau terkait sistem informasi, pengembangan perangkat lunak, kalian bisa ambil dari ide kalian di sini tuh, bisa dikembangkan lebih lagi. Oke ya. Oke. Mas Bi, udah oke Bi? Oke, Bu. Terima Oke, kasih. Terus Daden mau nanya. Bukan saya, Bu. Oh bukan, sorry Bu, tadi nggak lihat siapa Saya ini. Bu mau tanya Bu. Iya silakan. Bu, kan di slide ERP itu kan dijelaskan tuh menyediakan informasi tunggal. Nah Bu, terus maksudnya itu informasi tunggal itu apakah hanya fokus pada informasi itu dan tidak boleh mengambil beberapa sumber informasi yang lain? Gimana maksudnya Bu? Mana ya? Ini ya? Oke. Ya Bu. Sebentar. Ibu catat dulu ya, tadi yang sudah bertanya, karena kan Ibu menjanjikan nilai, tadi siapa? Ratu, Hasbi, ini Syahrul.
Oke, ada lagi yang belum Ibu catat? Oke. Nah, ERP Enterprise Resource Planning menyediakan informasi tunggal untuk satu kesatuan koordinasi organisasi dari proses kunci bisnis di suatu perusahaan. Nah, maksudnya di sini informasi tunggal itu sebenarnya ERP ini tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang SIM ya, Sistem Informasi Manajemen. Sebenarnya ERP ini sangatlah mirip dengan SIM ya. Dari mana kok bisa kayak gitu, Bu? Maksudnya kayak gimana sih informasi tunggal? Kita balik ke gambar yang di atas. Nah, nih, jadi di sini kalau kalian lihat Enterprise Resource Planning, ya, di sini ada dibagi menjadi dua. Dia bisa di front office atau dia bisa di back office. Di front office dia ini mengatasi atau dia itu apa aja yang ada di sana yang termasuk ERP itu adalah Marketing Information System, ada Sales Information System, ada Customer Management Information System. Ya, kenapa dia di front office? Karena jelas berarti kalau kalian menjual suatu produk atau jasa, mereka-mereka inilah yang ada di depan. Ya, yang bagian marketing, yang bagian sales, yang bagian customer. Itu di depan. Nah, terus yang di bawah atau yang di back office berarti ini yang di bagian belakang atau yang ngatur produk yang mau dijual. Apa aja atau dia yang manajerialnya di belakang. Kayak misalnya Human Resources Information System. Berarti ini kan sistem informasi untuk di SDM ya, di sumber daya manusia. Ya, berarti ini mungkin ya orang-orangnya yang bekerja di sana, penggajian dan lain sebagainya. Terus Financial Information System berarti di sini yang kayak accounting gitu ya. Jadi ini yang melakukan misalnya menghitung laba rugi dan lain sebagainya. Terus manufacturing, ya manufacturing ini berarti yang lebih ke produksi barang, ya. Terus inventory gudang. Nah, berarti kalian di sini bisa lihat sama seperti yang tadi Ibu contohkan SIM, ya. SIM itu kan tadi ada beberapa modul juga yang terdapat di dalamnya, ya. Jadi kayak di rumah sakit ada modul apa namanya? Modul poli, modul pendaftaran, IGD, bla bla bla, yang lain, apotek mungkin ya. Nah, sama. Kalau ERP ini dia yang berada di dalam perusahaan atau organisasi itu. Jadi apa saja yang mendukung organisasi itu sehingga berdiri dengan baik. Nah, makanya dikatakan sebagai informasi tunggal. Jadi disitulah di informasi tunggal, jadi di dalam satu kesatuan yang terintegrasi dinamakan ERP, itu dia bisa mengakses modul marketing, modul sales, modul CMIS, ya, customer management, terus modul HRIS, modul finansial, manufacturing, dan inventory. Itu maksudnya. Kurang jelas? Ngerti Bu, ngerti Bu. Oke, Ibu tambahkan ya. Jadi kayak contoh nih, misalnya kita punya perusahaan jual misalnya HP. Satu merek deh ya, nggak boleh sebut merek, tapi kita sebut aja Strawberry misalnya. Ya, kita sebut aja mereknya Strawberry. Nah, merek Strawberry ini dia punya ERP tentunya ya, di mana ERP-nya itu di bagian Marketing Information System, berarti dia pada saat mungkin kalian juga susah membedakan antara marketing dengan sales ya. Jadi kalau marketing ini dia lebih membaca pasar. Ya, marketing ini dia lebih membaca pasar, maksudnya adalah pasar mana yang harus kita tuju. Ya, Strawberry ini misalnya harganya antara 2 sampai 5 juta misalnya contoh. Berarti pasar mana yang harus kita tuju? Bagaimana cara kita untuk memasarkan itu ada di sales, atau bagaimana cara kita menjual itu ada di sales. Ya, nah setelah itu di Customer Management Information System-nya, berarti di sini dia lebih gimana caranya dia membuat customer tersebut satisfied atau puas dengan layanan dari merek Strawberry ini. Ya, gimana caranya dia membuatkan member mungkin, ya, gimana caranya dia
pasca ya, berarti sebelum membeli dan sesudah membeli dia memberikan pelayanan seperti apa. Nah, itu dia di situ di CMIS. Terus di HRD ya, di Human Resource ini berarti ini kan lebih ke orang-orangnya. Orang-orang yang bekerja di perusahaan Strawberry diatur di HRD. Terus di finansial kayak tadi yang Ibu bilang dia lebih ke untung rugi. Berarti dilihat di finansial ini dia bisa lihat kira-kira untung per bulannya dari penjualan HP Strawberry berapa dan seterusnya. Nah, terus di manufacturing berarti dia akan bagaimana caranya membuat HP tersebut. Ya, membuat HP tersebut, dia bisa ngambil spare part-nya di mana? Di inventory. Ya, jadi di gudang ini mungkin nanti pada saat sudah jadi masuk ke gudang HP Strawberry-nya, di inventory juga itu bisa ngambil spare part untuk di manufacturing. Jadi saling terkait. Nanti jadinya mereka menjadi satu modul atau satu kesatuan tunggal. Jadi maksudnya pada saat gudang kehabisan kehabisan ini apa namanya kehabisan bahan atau spare part, dia akan memberikan notifikasi misalnya, oh berarti dia harus beli lagi. Kemana? Nyari ke luar, misalnya ke supply chain manajemennya, ya. Jadi ke arah sana. Nah, misalnya dari gudang juga menginformasikan bahwa produknya yang sudah jadi sisa sedikit stoknya. Kemana dia akan saling berhubungan? Berarti ke marketing dan ke sales. Nah, jadi itu. Jadi dia punya satu informasi tunggal yang bisa diakses, tapi mengakses ke siapa aja ya? Ke semuanya, ke marketing, ke sales, ke CMIS, HR, finansial, manufacturing, dan ke inventory juga. Itu kurang lebih. Ya, itu yang disebut sebagai IRP. Emang dia satu satu kesatuan di situ ya. Nah, bentar, Ibu lihat ada pertanyaan tadi dari Hasbi, RP itu jadi pusat sistem informasi perusahaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan jangan lupa pengertiannya adalah atau kepanjangannya adalah Enterprise Resource Planning. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut akan memberikan planning-planning berikutnya. Jadi tidak hanya di IS ini aja. Ya, mungkin dia perlu nambahin kayak misalnya di perusahaan Strawberry ini kok kertas dihambur-hambur gitu ya, maksudnya banyak memakai kertas untuk nyimpan ininya nyimpan laporan-laporan. Nah, bisa jadi mungkin menambahkan satu modulnya adalah misalnya digital arsip system misalnya ya. Jadi dia di situ arsipnya udah terdigitalisasi. Jadi dia bikin lagi satu modul yang ada di bawah ERP lagi. Gitu. Hai. Gimana Syahrul? Paham, Bu. Sip. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Kalau Ibu lihat di sini sambilan cek absen ya. Sambil Ibu ngecek absen, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin pertanyaan saya di luar materi, Bu. Gimana kalau misal nanti ada judul dari satu kelompok sama kelompok yang lain yang sama? Jarang terjadi biasanya. Walaupun dia 10 kelompok nih, jarang sekali terjadi. Kalau misalnya pun terjadi, nanti 2 kelompok itu Ibu dudukkan bersama. Jadi maksudnya adalah nanti kita lihat, kan kadang-kadang ada yang bikin satu judul itu bisa berbeda arah ya. Jadi maksudnya kalau kelompok kita maunya mengarah ke sebelah sini, Bu. Oh, kelompok satunya ke sebelah sana misalnya. Jadi kan berbeda yang dikerjakan, diperbolehkan.
Sama sebenarnya dengan PA pun bisa seperti itu ya. Jadi satu judul beda metode itu juga boleh. Boleh, bisa seperti itu. Ya. Jadi nanti ya pasti Ibu tanya gitu kan. Kira-kira yang mau dibikin ini seperti apa? Oke, mungkin supaya kalian supaya Ibu juga tahu dan kalian pun mengetahui nanti boleh deh kalian coba submit judulnya ya. Nah, nanti supaya bisa tahu kira-kira ini enggak, maksudnya ada yang sama enggak? Oke, terus ada lagi pertanyaan? Saya Bu, Silakan. kan ada dijelasin di videonya itu keunggulan kalau kita menggunakan SI yang ERP. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan itu Bu mau menggunakan SI yang ERP kayak gini, apa sih yang menjadi hambatan atau kerugiannya kayak gitu Bu? Ada nggak? Mungkin gitu Bu. Oke, kayaknya di slide ada nggak sih yang Ibu jelaskan hambatannya? Apa hanya keuntungannya aja ya di terakhir ya? Oke, keunggulan aja. Oke, di sini kalian bisa lihat dari ERP ini, ya ERP ini kita lihat keunggulannya ada beberapa ya. Jadi pastinya karena yang pertama terintegrasi itu enaknya. Jadi terintegrasi bagian manapun dia bisa bisa apa namanya bisa login ya, bisa login berdasarkan usernya masing-masing ya. Jadi misalnya usernya admin gudang misalnya berbeda dengan user di admin di apa namanya di finansial atau di accounting misalnya. Nah, jadi dari situ dia juga bisa dapat integrasi data keuangan yang cepat gitu ya. Jadi dia bisa apa namanya bisa dilihat. Nah, ini keuntungan dulu. Terus standarisasi proses operasi juga ya lebih pastinya ya lebih efisien. Terus kualitas produknya juga lebih cepat. Mungkin karena dari sisi inventory, dari sisi manufacturing saling terhubung. Jadi nggak ada miskomunikasi, semua sudah by system. Terus standarisasi data informasi. Oke. Terus laporan juga seragam. Inventory maksudnya di sini penurunan inventory berarti dia inventory-nya jadi kita nggak buang-buang duit untuk perkiraan inventory ya. Jadi misalnya pada saat dia mau habis aja kita beli inventory. Terus penurunan tenaga kerja memang karena semua sudah by system lagi. Peningkatan service level. Jadi dengan kecepatan yang tadi berdasarkan sistem, service level kita juga berarti semakin cepat. Kontrol keuangan tadi balik lagi, terus penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi, itu enaknya ya. Terus backup data juga bisa kita pilih mau secara manual maupun otomatis. Kalau di perusahaan sekarang mungkin lebih ke cloud ya, memilih ke cloud untuk apa namanya untuk penyimpanan datanya karena backupnya juga lebih mudah. Nah, kalau kita lihat berdasarkan keunggulan, ini berarti kita bisa tarik kesimpulan yang ketidakunggulannya atau hambatannya. Jadi misalnya yang pertama, integrasi data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat data dan mengontrol kinerja keuangan menjadi lebih baik. Nah, data keuangan itu kira-kira apa sih kekurangannya? Ya, data keuangan itu kan sebenarnya suatu hal yang krusial ya yang ada di dalam perusahaan. Apabila ya semua misalnya ada dari satu resource planning atau ERP, satu SSO biasanya kita pakai single sign on itu ya. Jadi misalnya tidak sengaja dibuka oleh orang yang tidak bertanggung jawab, berarti kan data keuangannya bisa saja ini ya, bisa saja dia disalahgunakan. Ya, itu hambatannya biasanya yang terjadi. Ya, jadi maksudnya adalah ini balik lagi biasanya lebih ke arah sana. Terus yang kedua, di situ standarisasi proses operasi sehingga terjadi peningkatan produktivitas.
penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Nah, ini juga di sini juga kita bisa ambil kesimpulan lagi. Misalnya hambatan kita, kalau kita mau proses operasinya menjadi lebih produktif, berarti kita butuh SDM yang lebih. Ya, jadi tidak mungkin terlaksana proses ERP ini kalau tidak didukung oleh oleh SDM yang unggul juga. Maksudnya dari perusahaan paling tidak yang bisa menggunakan ERP ini. Ya, pastinya kita akan mengeluarkan biaya untuk sosialisasi, untuk membeli software ERP mungkin ya, atau untuk membuat software ERP. Ya, itu. Jadi kita ambil aja hambatannya biasanya akan muncul berdasarkan keunggulan yang ada. Nah, terus kita coba lagi dari standarisasi data dan informasi, yaitu menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman laporan. Apa kira-kira yang bisa menjadi hambatan? Kita diskusi deh, jangan Ibu terus yang ngomong. Tadi Ibu udah kasih contoh. Apa kira-kira ya? Apa kira-kira? Kalau misalnya unggulnya dari sisi ini, standar data informasi udah standar, laporan seragam. Ada nggak kira-kira yang menjadi hambatan untuk memperoleh itu misalnya? Apa kira-kira? Adakah yang mau ini memberikan komentar? Ada? Nggak ada? Gimana kira-kira kalau kita standar data dan informasi, kita bisa menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman laporan. Apa ya? Kira-kira itu bisa jadi masalah nggak sih Bu kalau misal standarisasinya itu dirubah gitu, sedangkan data-datanya itu udah disamakan standarnya, terus tiba-tiba ada perubahan standar. Berarti kan proses untuk merubah semua data itu untuk ke standar yang baru tuh bakal susah nggak sih atau gimana gitu? Iya, betul. Itu termasuk. Ya, karena kadang-kadang kan sebelum dia ada ERP, ya, atau kita mau terintegrasi ke ERP, berarti kan kita harus menseragamkan laporan tadi ya, seragamkan laporan ke berbagai modul tadi ya, berbagai bagian tadi ya, di bagian sales, bagian marketing, di bagian customer management, terus di bagian HRD, berarti kan ada laporan-laporan yang harus saling terhubung antara bagian-bagian yang tadi. Nah, itu bisa menjadi hambatan juga pada saat kita terintegrasi atau mau mengintegrasikan ke dalam ERP. Betul banget. Jadi kadang-kadang menyeragamkan tuh butuh waktu lagi ya. Kita butuh waktu untuk menseragamkan laporannya. Oke, tuh. Terus apalagi sekarang kalau inventory-nya menurun. Inventory-nya menurun karena kita nggak perlu lagi kayak tadi kita nggak perlu lagi membeli spare part banyak-banyak misalnya untuk untuk HP Strawberry ini. Apa kira-kira? Kalau dari situ kira-kira hambatan apa sih yang akan terjadi? Apa ya? Atau yang lain deh, jangan terfokus di inventory, yang lain, penurunan tenaga kerja, peningkatan service level, peningkatan kontrol keuangan, ini nggak usah deh peningkatan kontrol keuangan, ini mirip-mirip sama yang di atas tadi. Terus penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi, backup data secara manual maupun otomatis. Yang mana deh? Boleh.
Ibu lempar nih ke kalian, lumayan nambah poin. Nabung poin dari sekarang. Baik yang bertanya maupun yang menjawab. Ayo. Oke, saya lagi, Bu. Oke. Yang di penurunan waktu ini, itu ini kan berarti kita dapat informasinya itu kurang lebih secara instan gitu. Nah, gimana cara kita kayak netapin bahwa informasi yang kita dapat itu akurat dan bukan informasi yang kayak salah gitu? Apakah kita perlu kayak nyampe standar sih kalau kayak gitu? Terus? Enggak jadi. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya standarnya yang bermasalah atau? Saya pikir dengan penurunan waktu itu untuk dapetin informasi justru bakal kayak meningkatkan resiko untuk kayak dapat informasi yang kurang akurat gitu. Tapi mungkin bisa diatasi dengan kayak nambahin standar dari cara mendapatkan informasi tersebut. Betul kan sudah terstandar itu ya. Jadi maksudnya kan tadi kan di atas sudah ada standar data dan informasi. Jadi dia sudah anggap aja dia sudah terstandarkan karena sudah terstandar di atas, maka di bawah dia bisa mendapatkan informasi yang sudah terstandar tadi dengan lebih cepat. Oke, gimana? Ada lagi? Penambahan beban kerja para pekerja saat penurunan tenaga kerja secara total. Jadi pekerja yang udah ada itu bebannya semakin meningkat. Yang sudah ada semakin meningkat, maksudnya gimana, Ratu? Misalnya awalnya perusahaan memiliki 100 pekerja, namun saat dia memakai ERP, dia menemukan ada pekerja yang tidak dibutuhkan. Jadi dia itu memecat sehingga para pekerja yang masih ada tuh memiliki beban yang lebih besar pekerjaannya sebelum ada ERP begitu. Beban kerja yang lebih besar, tenaga kerjanya mungkin berkurang gitu maksudnya. Tapi beban kerjanya bertambah gitu? Ya. Bukannya penurunan tenaga kerja itu karena udah ada kayak SI gitu yang ngedukung. Itu maksudnya. Ya. Kenapa bisa jadi beban lagi gitu? Jadi maksudnya Ratu kayaknya nih bukan beban ke perusahaannya tapi ke perorangannya gitu loh. Jadi kan tadi kayak Ibu bilang saya berkurang emang tenaga kerjanya karena semua terwakilkan oleh sistem informasi. Tapi jadinya setelah tenaga kerjanya berkurang, maka beban kerjanya yang bertambah. Jadi maksudnya misalnya satu orang gitu ya, maksudnya misalnya yang tadinya satu pekerjaan dikerjakan oleh 5 orang, sekarang harus dikerjakan oleh 1 orang, gitu maksudnya ya? Gitu ya. Bisa saja seperti itu, ya. Boleh saja, ya. Jadi maksudnya adalah, tapi balik lagi, ya. Balik lagi di situ, kalian lihat lagi tergantung dari ininya ya. Tergantung dari apa yang mau dikerjakan. Maksudnya sekarang seperti ini. Di dalam misalnya dia di dalam kayak tadi meningkatkan produktivitas tadi kan kita berarti membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Ya maksudnya adalah sumber daya manusia yang maksudnya sudah sesuai dengan atau yang sudah bisa mengoperasikan SI-ERP ini. Nah, kalau misalnya dari sumber daya manusianya sudah handal, berarti tadi dia akhirnya bisa melakukan penurunan tenaga kerja secara total. Nah, memang
tadi boleh kalau misalnya masih di perusahaan ini kira-kira kayaknya hambatan mungkin yang disebutkan beberapa ini hambatan pada saat akan berpindah atau mengintegrasikan SI biasanya ke ERP ya. Jadi kayak misalnya tadi yang standarnya juga perlu butuh waktu yang lama hambatannya, lalu untuk tenaga kerjanya juga mungkin yang tadinya lebih banyak menjadi lebih sedikit. Dan tapi beban kerjanya bertambah ya, tapi itu bisa kita akalin lagi dengan adanya sosialisasi tadi yang sudah Ibu bilang ya. Kita bisa sosialisasi, kita bisa memberikan pembekalan walaupun menambah biaya ya dari sisi itu, tapi paling tidak menekan biaya pengeluaran dari sisi membayar tenaga kerja. Ya, boleh. Saling terhubung? Oke, boleh. Ada lagi? Yang lain? Bagus nih pertanyaannya Lita, jadi semua bisa ikut menjawab. Ada lagi? Selain itu? Kekurangannya kan ya Bu? Iya. Maksudnya dari kita lihat keunggulannya ini, kita ambil dari sini kekurangannya. Ada lagi? Oke, Ibu sambilan absen ya, tolong nyaut. Abdul Walid, ada? Nggak ada. Lalu Jumsairah? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Bentar, ini Hasbiela. Berarti Bu, segala hambatan yang bisa saja terjadi bisa saja diatasi dengan asas standarisasi tadi ya. Bisa aja, boleh kalau mau lihat asumsinya atau mengasumsikan dari situ. Boleh. Atau mungkin pada saat belum terjadi. Ya, maksudnya sudah kita integrasikan kira-kira apa saja yang apa saja yang menjadi ini lagi, menjadi hambatan. Boleh sebelum, boleh sesudah. Kan tadi pertanyaannya Alita enggak sebelum atau sesudah. Oke. Z Faris ada? Sambilan Ibu absen? Hadir, Bu. Hadir. Nur Laila? Hadir, Bu. Oke, Rafli? Hadir, Bu. Oke, Septian Bayu? Ada? Septian Bayu? Ada? Wila? Hadir, Bu. Oke, Ahmad Alamsyah? Ada? Hadir. Alfiana? Ada? Alfiana? Alicia? Belum? Kemana ini? Tolong kalau izin ke belakang, ini ya, chat ya. Mohon maaf Bu, Alicia kayaknya dia nge-lag jaringannya. Nge-lag ya? Oke. Hadir, Bu Alicia. Nah, itu dia. Oke. Alfiana ada? Armita? Alfiana juga kayaknya nge-lag, Bu. Nge-lag ya. Armita ada? Hadir, Bu. Bagas? Hadir, Bu. Hosiana? Hoci? Hosiana Yulian Maharani? Dena? Hadir, Bu. Dias? Hadir, Bu. Fahru Alfarizi? Hadir, Bu. Oke, Gina? Hadir, Bu. Oke, Hasbi?
Bi, Hadir Bu, hadir. Devian, Hadir, Bu. Ida Bagus Rian, Hadir Bu. oke, Indah, Hadir, Bu. oke, Jasmine, Hadir, Bu. oke, Kadek Satya, Hadir Bu. oke, Lala Rianti, Hadir, Bu. lalu Rudi, Hadir Bu. Liza Julia, Ada, Bu. M. Daden. Hadir Bu. Sama Alfiana tadi dia keluar masuk katanya Zoom-nya. Iya, ini udah Ibu admit ya. Oke Bu. Oke, terus Rasyadi, Aulawi tadi. Ada tadi? Liza, Daden, Dadi. Udah ya. Tadi? Mahen. Hadir Bu. Oke, Azam. Nggak ada suaranya Muhammad. Dadi Bu. Nggak ada suaranya ya? Dia off mic tapi nggak ada suara. Azam, Muhammad Azam Al-Husaini. Hadir Bu, hadir. Muhammad Liananta. Hadir Bu, hadir. Oke, Halimudin Nova. Hadir Bu. Oh, ada. Oke, Ainur Rizky. Hadir. Hadir Bu. Oke, terus. Oke, Dadi. Oke. Lanang Agung. Muhammad Hadir, Bu. Agung. Oke, Syafa Asgani. Muhammad Hadir, Bu. Syafa Asgani. Mustika Dewi. Hadir, Bu. Nadia Amara. Hadir, Bu. Niputu Ayu. Gita Saraswati. Hadir, Bu. Nadia Alita. Oke, Hadir, Bu. Nur Rahmah. Hadir, Bu. Oke, Nur Hasiyah. Ada Nur Hasiyah? Hadir, Bu. Nurul Wahida. Hadir, Bu. Nuzhairil. Hadir Radita. Hadir Bu. Oke. Rama Indrawan. Hadir Bu. Ratu. Hadir, Bu. Rizky. Hadir Bu. Oke, Rizwan. Hadir Bu. Sagita. Hadir, Bu. Safa. Hadir Bu. Syahrul. Hadir, Bu. Andri. Wahyu Ningsih. Hadir, Bu. Junior. Junior. Takde. Takde. Terakhir, sekali lagi. Manggil. Husyana. Mana Husyana? Nggak ada. Yuniar Isman Fitra. Nggak ada. Oke, Ibu simpan ya. Karena tidak menyaut, berarti Ibu batalkan absen. Oke. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau memberikan ini? Memberikan atau ini kita jadikan bahan diskusi di forum aja ya? Terus saya Bu. Mm-mm. Saya Bu. Siapa itu? Siapa tuh? Siapa tadi? Silakan. Itu Bu, yang poin penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Oke. Mungkin untuk hambatannya mungkin saat kita mau mendapatkan informasi, salah satu dari sistemnya itu mengalami gangguan seperti itu, malah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi malah lebih lama gitu, karena ada sistem yang harus dilakukan perbaikan dulu atau di maintenance dulu gitu Bu. Ini berarti sebelum ini ya, mau terintegrasi gitu ya? Atau sesudah? Sesudahnya Bu. Sesudahnya. Berarti kalau sesudahnya butuh apa kira-kira? Sistem cadangan. Sistem cadangan. Poin yang mana tadi, Dek? Yang penurunan waktu Bu.
penurunan waktunya, penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Jadi menurut Kadek, kira-kira, Dek, diulangi sekali lagi. Ini kan keunggulannya dia bisa menurunkan waktu untuk mendapatkan informasi. Namun waktumu dicari dibutuhin sebuah informasi, namun ada kendala di salah satu sistem yang mengalami kendala gitu Bu. Jadi dia kayak perlu diperbaiki dulu gitu. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu informasi itu malah lebih lama lagi karena dia harus diperbaiki dulu salah satu sistemnya. Harus diperbaiki salah satu. Oke, ngerti maksudnya. Jadi penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Jadi mungkin karena kita harus ada backup ke bawahnya mungkin ya, maksudnya saling terkait dengan yang ada di bawahnya gitu ya. Backup datanya kira-kira akan ditaruh seperti apa? Gitu kurang lebih? Gitu deh? Atau gimana? Ya, Oke, sip. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, ini kita jadikan diskusi aja ya di forum ya. Jadi karena seperti yang Ibu sudah bilang sebelumnya bahwa SI ini di kelas tidak akan sampai 3 SKS ya. Jadi biasanya paling lama itu 2 jam kalau kita sambilan ngebahas tugas besar yang Ibu review satu persatu. Nah, cuma karena ini belum kita mulai tugas besarnya, mencicilnya. Jadi ini akan Ibu jadikan forum ya, diskusi di Brajah. Jadi bisa kalian tuliskan boleh apa saja kira-kira yang menjadi keunggulannya dan hambatannya, tidak mesti saling terkait ya. Misalnya keunggulannya boleh di luar ini, harus di luar ini pastinya kalau keunggulan, dan hambatannya boleh mengacu pada keunggulan, tapi boleh juga tidak. Oke, tadi bisa jadi kalian bisa ambil sudut pandang dari sebelum atau pada saat dia mau terintegrasi ke SI Enterprise Resource Planning, atau pada saat dia sudah jadi ERP-nya. Oke, jangan lupa di situ bagi yang ketentuannya masih sama seperti kuliah Ibu yang lain, kalau sudah satu misalnya di keunggulan satu di hambatan satu dan sudah tidak boleh sama dengan temannya yang sudah menjawab duluan. Oke, kalau sama berarti T-dot ya, dilihat dari waktunya. Menjawab, oke, mendapatkan poin seperti biasa, silakan kumpulkan poin sebanyak mungkin di kuliah ini. Oke, itu saja hari ini ya. Kita stop share dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah ya. Ibu tunggu di forum juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat. Terima kasih, Bu.